Ya, mulai kita. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita akan meneruskan latihan kita, membaca beberapa kalimat untuk latihan baca kitab kita. Semoga pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh manfaat, serta Allah jadikan belajar ini dengan pelajaran yang diberkahi. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca poin kelima daripada kitab Hilyatu Thalibul Ilmi. Silakan dilihat oleh para pendengar. Qala al-muallifu khafdul janahi wa nabdhul khuyala'i wal kibriyai. Tahalla bi adabin nafsi minal afafi wal hilmi wal sabri wat tawadu'i lil haqqi wa sukuni ta'iri minal waqari war razanati wa hafdil janahi mutahammilan zullat ta'allumi li'izzatil ilmi zalilan lil haqqi. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sedikit, tapi semoga manfaatnya banyak. Sekarang kita masuk pada arti berkata. Qala al-muallifu, berkata penulis daripada kitab Hilyatu Thalibul Ilmi, perhiasan bagi penuntut ilmu. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Khafdu, merendahkan. Al-janahi, sayap. Wa nabzu, dan membuang, melemparkan. Al-huyalai, sombong. Wal kibriyai, angkuh. Tahalla bi'adabin nafsi, berhias dirilah dengan adab-adab hati. Minal afafi, daripada afaf, menjaga harga diri, kesucian diri. Wal hilmi, dan santun, lembut. Wa sabri, dan sabar. Wa tawadu'i, dan rendah hati. Lil haqqi, kepada kebenaran. Wa sukuni at-ta'iri, dan tenangnya seperti burung, tenangnya burung.
minal waqari, daripada ketenangan, warazanati, dan keseimbangan, wa hafdil janahi, dan merendahkan sayap, mutahammilan, sambil menanggung, mengemban, zulla ta'allumi, kehinaan belajar, li'izzatil ilmi, untuk atau karena kemuliaan ilmu, zalilan lil haqi, dan tunduk lil haqi, kepada kebenaran. Itu adalah terjemah harfiah atau lafziyah, terjemah berkata daripada apa yang kita baca tadi. Sekarang kita masuk pada terjemah tafsiriyah untuk bisa mengambil beberapa faedah, manfaat daripada beberapa kalimat yang sederhana ini. Yang kelima, penulis menjelaskan bahwasannya adab yang kelima yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ini diharapkan pada penuntut ilmu, tapi berlaku untuk semua muslim. Adab yang kelima adalah khafdul janahi wa nabdul khuyalai wal kibriyai. Hendaknya seorang thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu, itu bersikap khafdul janah, artinya tawadhu, rendah hati, merendah. Wa nabdul khuyalai wal kibriya, dan membuang jauh-jauh sifat kesombongan dan keagungan. Penjelasannya ya di bawah. Tahalla bi'ada binafsi. Wahai engkau seorang penuntut ilmu, hendaknya engkau berhias diri dengan adab-adab jiwa, dengan adab-adab pribadi hati. Apa di sini contoh-contoh daripada adab-adab yang berkaitan dengan jiwa, hati untuk seorang penuntut ilmu? Adalah yang pertama, minal afaf, daripada afaf, menjaga diri, menjaga kesucian, menjaga kehormatan. Di dalam syarahnya punya Syekh Utsaimin, afaf di sini mencakup dua hal. Yang pertama adalah menjaga diri daripada pemandangan yang haram. Pemandangan yang haram. Hendaknya seorang thalibul ilmi menjaga pandangannya daripada hal-hal yang Allah haramkan. Yang kedua adalah menjaga diri daripada apa-apa yang ada pada orang lain. Apa maksudnya? Ketika orang lain memiliki sesuatu, katakanlah harta, maka hendaknya thalibul ilmi jangan meminta akan harta itu, mengemis, meminta-minta. Hendaknya seorang thalibul ilmi dia menjaga diri. Makanya dalam Al-Quran kita dapati ada
Ada orang yang miskin, ini surah Al-Baqarah, ada tipe orang yang miskin, tapi orang yang nggak tahu keberadaan kemiskinan dia, mengira dia adalah orang kaya. Kenapa dikira dia orang kaya? Minata afuf, karena dia menjaga diri, tidak minta-minta. Jadi dari sini, talibul ilmi hendaknya menjaga diri. Sehingga dengan afaf ini akan melahirkan pada diri seseorang sifat qanaah, terima apa adanya. Akan muncul dari seorang talibul ilmi sifat ridho, sifat zuhud, sifat wara. Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa berdoa, minta afaf ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina. Ya Allah, saya minta pada Engkau ya Allah petunjuk, ketakwaan, afaf menjaga diri dan kekayaan. Jadi afaf ini termasuk salah satu yang Rasulullah alaihi salatu wasallam minta pada Allah Rabbul Alamin. Sebaliknya, kalau orang yang suka minta-minta, maka dengan sendirinya akan melahirkan dirinya jauh daripada sifat qanaah. Padahal Nabi menyatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Qanaah, puas dengan pemberian Allah, adalah merupakan perbendaharaan yang tidak akan punah. Ada seorang yang menyatakan, kun ardan nasi takun agnahu. Jadilah engkau orang yang paling ridho. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Jadi ini semuanya adalah berkaitan dengan hendaknya seorang talibul ilmi menjaga daripada sifat meminta-minta. Kemudian yang kedua wal hilmi, dan lembut, santun, lunak. Kenapa demikian? Karena ini memang tuntutan seorang alim, seorang talibul ilmi. Hendaknya orang ketika belajar ilmu bukan menjadikan dia malah tampak kasar. Atau sebaliknya yang asalnya dia orang yang sopan, ketika belajar ilmu malah bahasanya bahasa kasar. Maka ini terbalik. Hendaknya orang yang belajar ilmu syar'i seharusnya justru lebih memperbaiki akhlaknya. Justru menjadikan dirinya lebih baik daripada sebelumnya. Bukan menjadi seorang yang arogan. Ini wal hilmi. Kemudian yang ketiga adalah wasabri, dan sabar. Talibul ilmi dengan sabar adalah merupakan dua hal yang tidak akan bisa terpisahkan. Ilmu dan sabar tidak akan bisa terpisah. Siapa yang ingin ilmu maka harus baginya sabar. Dalam hal ini dikaitkan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin belajar dengan Khidir, maka apa yang diberikan
nasihat oleh Khidir kepada Nabi Musa adalah terkait dengan sabar. Dalam hal ini diabadikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Sungguh engkau tidak akan bisa sekali-kali sabar dengan saya. Jadi ini dikaitkan dengan sabar. Karena memang sabar adalah berat. Di dalam pepatah Arab mengatakan as-sabru kasibri. Murrun fi madzaqatihi. Lakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar bagikan buah yang pahit. Anggaplah bertawali. Pahit rasanya, tapi lebih manis akibatnya daripada madu. Di dalam Al-Quran terkait dengan sabar adalah sangat banyak. Kemudian kalau dikaitkan dengan surat Al-Asr terkait dengan sabar, maka di antara tafsirannya adalah sabar menuntut di dalam 3 hal. Yang sekarang adalah dikaitkan dengan thalibul ilmi. Sekarang diperluas. Sabar itu ditempatkan pada 3 hal. Yang pertama adalah sabar ala ta'atillah, untuk senantiasa berada dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Orang menjalankan ketaatan sungguh sulit, banyak tantangannya. Maka di sini tertuntut dengan adanya sabar. Demikian juga dengan belajar. Belajar karena merupakan belajar ilmu syar'i adalah merupakan jalan menuju pada surga Allah. Nabi menyatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan yang dia mencari di jalan itu adalah ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan berjalannya dia di atas ilmu, apa yang dipermudahkan jalan dia menuju surga Allah. Jadi sarana atau cara untuk memudahkan seseorang menuju jalan surga Allah adalah dengan cara menempuh ilmu. Setan tahu akan hal ini. Maka setan mungkin berupaya semaksimal mungkin agar orang yang berada di atas ilmu agar dia tergoda dan meninggalkan ilmu. Maka di sini tertuntut bagi seorang talibul ilmi untuk senantiasa bersabar. Yang kedua adalah as-sabru an maksiatillah. Sabar daripada melakukan perbuatan maksiat. Maksiat, dosa, secara nafsu orang adalah disenangi. Kapan disenangi? Ketika orang meninggalkan yang disenangi oleh syahwatnya, maka berat. Maka disinilah tertuntut sabar. Yang terakhir adalah sabar ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar daripada menghadapi takdir-takdir Allah yang gak enak. Diuji dengan kemiskinan, dengan sulit belajar, dengan cacat fisik, dengan meninggalnya yang dicintai dan seterusnya adalah berat. Maka disinilah terpanggil untuk sabar lagi.
Kemudian yang keempat yang harus dimiliki oleh thalibul ilmi adalah at-tawadhu lil haqqi, rendah hati kepada kebenaran. Artinya apa? Kapan muncul kebenaran? Dari manapun datangnya. Dari musuh, dari kawan, dari yang dicintai atau dari yang dibenci, dari yang tua atau dari yang muda, maka hendaknya thalibul ilmi untuk siap menerima kebenaran. Di dalam kitab Minhaj al-Firqah Najiyah wa Taif al-Mansura punya Syekh Muhammad Jamil Az-Zainu, di sana dinyatakan al-hikmah dhalatul mu'min aina wajadaha iltaqataha. Hikmah di sini diartikan adalah kebenaran. Kebenaran adalah barang yang hilang daripada seorang mukmin. Maka dimanapun mukmin mendapatkan kebenaran ini, hendaknya dia memungutnya, dia mengambilnya. Kemudian selanjutnya wasukuni at-ta'iri, dan tenangnya seperti burung. Minal waqar, daripada ketenangan, ketentraman, warrozanah, dan keseimbangan, wahafdil jana, dan menurunkan, merendahkan sayap. Artinya hendaknya talibul ilmi bersikap imbang, tenang, tidak buru-buru. Ketika belajar ingin belajarnya kilat. Saya ingin belajar baca kitab, belajar bahasa Arab, ingin dia 1 bulan selesai langsung bisa. Ingin belajar A, ingin cepat sampai. Inginnya cepat. Padahal rumus daripada belajar ilmu adalah tulus zaman, panjang masanya, lama masanya. Di dalam pepatah nyatakan, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, tidak akan pernah engkau bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Apa diantaranya? Tulus zaman, lama prosesnya, lama masanya. Kemudian warazana, hendaknya talibul ilmi dia bersikap imbang. Artinya badan punya hak, mata punya hak. Semua yang kita miliki ada hak-haknya. Maka ketika seorang yang belajar matanya sudah ngantuk, pasal memang dia belum tidur atau kurang tidur, hendaknya diberikan hak mata untuk istirahat. Demikian juga hak-hak yang lainnya. Ketika pelajar talibul ilmi, dia punya orang tua, dia punya keluarga, dia punya yang lainnya. Belajar ilmu bagus, tapi sisi yang lain tetap harus diperhatikan. Jangan sampai seseorang ketika belajar ilmu, orang tuanya disepelekan, menjadi anak ini anak yang durhaka, atau suaminya tidak ditaati gara-gara ya meninggalkan berbakti pada suami demi mencari ilmu. Istri dilalaikan gara-gara fokus belajar. Anak tidak dididik dengan pendidikan yang baik karena orang tua sibuk dengan belajar, dan seterusnya. Wa hafdzul jana, dan tawadhu, merendah. Setinggi apapun ilmu seseorang, sudah belajar apa saja yang seseorang pelajari, yang sehingga dia mendapatkan juara 1, ranking 1, juara umum,
juara internasional, pakar hadis, hafal Quran atau yang lainnya, hendaknya bersikap rendah hati. Artinya apa? Dia tidak sombong, tidak angkuh. Ketika di hadapan orang, dia tidak membusungkan dadanya. Dia nggak menyatakan setelah hafal ini. Dia tidak menyebarluaskan update status. Dia sebar kemana-mana dirinya, saya adalah hafal Quran, saya hafal hadis, saya ini saya. Yang dimaksudkan adalah saya. Tapi hendaknya seorang talibul ilmi dia bersikap tawadhu, merendah. Dia menganggap antara dia dengan orang lain sama, tidak yang berbeda. Dan dia yakini bahwasannya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya yang paling mulia derajatnya di sisi Allah, di pandangan Allah adalah siapa yang paling bertakwa dari yang lainnya. Kemudian ilmu. Di dalam belajar ilmu, hendaknya orang semakin dalam ilmunya, dia akan semakin merendah. Karena semakin memahami bahwasannya ilmu semakin diselam, semakin mengetahui bahwa ilmu ini masih luas sekali. Masih ada yang belum paham, maka tidak benar kalau ada yang mengatakan saya paham Al-Quran 100% dari segala sisi. Ini nggak benar. Karena Al-Quran ini mencakup bermiliaran ilmu, berbagai macam cabang ilmu. Nggak mungkin satu orang akan Allah berikan padanya pemahamannya sempurna akan Al-Quran dari segala sisinya. Allah berikan pada orang hanya sekedar innama utit bagian ayatnya ayat yang maknanya saya dilupakan. Yang maknanya adalah yang diberikan ilmu kepada orang adalah sedikit. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Itu maknanya kurang lebih. Nanti silakan dari para peserta untuk mencari ayatnya yang kami maksudkan. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang intinya adalah dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi semakin diselam ilmu ini, semakin merasa talibul ilmi akan ilmunya adalah masih jauh. Kemudian kita teruskan. Mutahammilan zulla ta'allumi. Sambil talibul ilmi dia mengemban, menanggung, memikul zulla ta'allum, kehinaan belajar, pelatihan belajar, ketidakenaan belajar. Tidak ada sejarahnya orang belajar serba enak. Di dalam belajar tidak mengenal kata santai. Di dalam belajar tidak ada kata manja. Di dalam belajar adalah yang dibutuhkan kesungguhan, pantang menyerah, dan terus maju.
Ya namanya belajar, menghafal, memahami, membaca, menelaah. Ini adalah hal yang harus digeluti oleh seorang talibul ilmi. Untuk apa? Tipikul kehinaan belajar, kecapean belajar, keletihan belajar, laizzatil ilmi. Untuk atau demi atau karena kemuliaan ilmu. Ilmu di dalam sebuah perkataan, atil ilma kullaka, yu'tikal ilmu ba'dahu. Berikanlah olehmu ilmu apa yang kau miliki. Niscaya ilmu akan memberikan pada engkau sebagiannya. Artinya apa? Dari pepatah ini kita dituntut untuk menyerahkan apa yang kita punya demi mendapatkan ijazahnya ilmu. Ilmu tidaklah didapat dengan cara melamun. Syair menyatakan, "Lau kana la ilmu yudraku bil muna, maka fil bariyati jahil." Kalaulah seandainya ilmu bisa didapatkan dengan cara lamunan, niscaya tidak ada seorang pun yang bodoh di atas muka bumi ini. Jadi ilmu adalah didapat dengan cara bersungguh-sungguh. Innamal ilmu bitta'allum. Bahwasanya ilmu adalah bisa diraih dengan cara belajar. Kemudian zalilan lil haqqi. Tunduk dengan patuh lil haqqi terhadap kebenaran. Dari manapun kebenaran datang, maka talibul ilmi dia akan zalil. Dia akan menunduk. Dia akan patuh pada kebenaran. Yaitu adalah terkait dengan penjelasan apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Dan sekarang masuk kepada tata bahasa sedikit. Nanti setelahnya diakhiri dengan tanya jawab. Di sini kita garis bawah kata tahalla. Kata tahalla. Tahalla ini fi'il amr. Fi'il amr dari mana tahunnya? Tahunnya dengan belajar ilmu sorof. Tahalla ini kalau lihat tasrifnya adalah tahalla panjang. Tahalla ya tahalla tahalliyan. Mutahallin mutahallan. Tahalla la tatahalla. Mutahallan mutahallan tuhulliya yutahalla. Jadi tahalli ini adalah fi'il amr. Artinya berhiaslah engkau. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir untuk anta. Tahalla, hendaknya engkau seorang laki-laki, seorang pelajar ilmu yang laki-laki, berhias diri dengan adab-adab diri, adab-adab jiwa, hati. Nah, ini adalah pembahasan fi'il amr. Ya, jadi kita pada kesempatan kali ini bahasanya adalah bahasan sorof ya, sorof khususnya fi'il amr. Fi'il amr untuk yang fokus sulasi di atas fi'ilnya 3 huruf ya, adalah dia bersifat simai, bersifat kiasi, ada wazannya. Dan ini dengan cara kita hafal wazan-wazannya. Tahalla ini wazannya adalah tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun tafa'al.
Kemudian kita bertemu sekarang dengan fiil mu'tal akhir. Tahalla. Tahalla asalnya tahallaya. Tahallaya, tahalla, tahalliyan. Jadi mudahnya fiil amar daripada fiil yang jumlah hurufnya di atas 3 huruf bersifat kiasi, ada patokannya. Kapan hafal, maka akan mudah menentukan suatu fiil amr. Ya, demikian terkait pembahasan pada kesempatan kali ini. Silakan bagi para peserta yang mau bertanya terkait dengan bacaan, dipersilakan. Ada pertanyaan, silakan. Apa Ustaz? Tadi wazannya apa Ustaz? Tafa'ala Ustaz. Ya, tahalla di atas timbangan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Pakai tasdid bukan tafa'ala ya tafa'alu, bukan. Tapi tafa'ala ya tafa'alu. Jelas kira-kira? Nah Ustaz. Iya, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ada masalah yang lain, silakan tanyakan. Satu wazan dengan takal lama ya Ustaz ya. Ya, tahalla sama dengan timbangan ta'allama ya ta'allamu, takallama ya takallamu. Syukran Ustaz. Afwan. Ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Afwan Ustadz mau tanya terkait yang mutahamilan zullat ta'allumi, itu boleh dijelaskan dari segi kedudukannya nggak Ustadz? Terima kasih. Dijelaskan dari sisi apa? Kayak nahwu sorofnya, nahwunya Ustadz. Kayak mutahamilan itu di situ sebagai hal ya Ustadz. Ya, mutahamilan sebagai hal. Nah kalau zullanya? Zulla sebagai maf'ulun bi. Oh ya. Li ismil fa'il ya'mal amalal fi'li. Zulla maf'ulun bi untuk isim fa'il yang bekerja seperti pekerjaan fi'il dari mutahamil. Oh ya. Baik Ustaz, syukran. Ada yang lain selain? Sudah ada lagi kan? Ada saudara Muhammad Afdal, Ahuna Faktuhin. Nah Ustaz, ta'allumi itu isim apa Ustaz? Kedudukannya sebagai apa Ustaz? Di al-jumlah Ustaz. Yang ta'allumi, ya. Zulla ta'allumi, ta'allum sebagai mudhaf ilaih. Zulla mudhaf, ta'allumi mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Jelas ini? Oh, nah, berarti zulla itu sebagai maf'ul bih dan juga sebagai mudhofun Ustaz ya. Ya.
Nah, Ustaz. Benar. Betul, Ustaz. Afwan. Uhtuna Imas, silakan mau bertanya. Uhtuna Imas, Uhtuna Nurhijah, Rambe. Atau Ahwana Musyafa, silakan kalau ada masalah. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain silakan. Tadi Ustadz menugaskan apa tuh? Cari ayat yang kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit, itu ditugaskan. Iya, bagi yang mau mencari. Nah sudah temu Ustadz. Apa baca? Silakan dibaca ayatnya. Oh bentar. Al-Isra ayat 85 ya. Baca ayatnya. Bentar, buka dulu Qurannya. Isra. Ya, kemit. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu Iya, Ustaz. bagus ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Nah, ini adalah terkait dengan bahwasannya ilmu yang diserahkan Allah kepada manusia, semua manusia. Jadi di sini wa ma utitum domir antum. Artinya semua nih. Semua kalian orang-orang ya, adalah tidaklah beri kecuali hanya sedikit. Meskipun ayat ini dia kalau dikaitkan dengan sebelumnya berkaitan dengan pertanyaan orang-orang kafir kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ruh. Orang-orang kafir bertanya apa itu ruh. Maka dinyatakan ruh adalah urusan Allah. Ruh adalah urusan Allah dan Allah menyuruh. Katakanlah ruh adalah termasuk daripada perkara Allah, perkara Rabbku. Jadi Allah menyuruh pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan pada orang-orang kafir yang bertanya terkait dengan ruh, bahwasanya perkara ruh adalah termasuk perkara Allah saja. Kemudian dilanjut, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Di sini kalau kita melihat pada tafsirnya ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalilan wa ma utitum antum wa jami'un nasi minal ilmi illa syai'an qalilan. Dan kalian dan semua kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali hanya sesuatu yang sedikit saja. Maka di sini sifatnya umum. Semua orang sehebat apapun ilmunya tetap di hadapan Allah adalah dia ilmunya sedikit. Demikian halnya masalah dunia. Sehebat apapun kekayaan orang, maka di mata Allah adalah dunia adalah sedikit. Dunia adalah kecil, sedikit. Ya, jelas ini kira-kira alhamdulillah. Ahwana, siapa tadi namanya? Ustaz Musyafa. Ya, Ahwana Musyafa. Ya, semoga Allah berikan keberkahan umurnya. Amin. Syukran. Afwan. Ada yang lain sebelum diakhiri?
kita pada kesempatan kali ini semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa hitaman. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.